Padahal Undang-Undang KDRT itu syarat utamanya terikat perkawinan. Tadi kita dengar hakim mempertimbangkan tidak perlu terikat perkawinan. Oke, Mbak Petrus, Mbak Desi, dan Mas Akbar, pertama mungkin Mas, untuk hari ini agendanya apa sih mungkin Mbak? Hari ini agendanya kan pembacaan putusan. Tapi putusan ini dalam tuntutan jaksa kan tidak menuntut KDRT dan memang tidak terbukti dalam persidangan. Tetapi hakim berpendapat bahwa KDRT itu terbukti. Padahal Undang-Undang KDRT itu syarat utamanya terikat perkawinan. Tadi kita dengar hakim mempertimbangkan tidak perlu terikat perkawinan, cukup hidup bersama saja. Nah ini kan lain, ya. Jadi hakim mempunyai pendapat bahwa tidak perlu ada perkawinan, tapi cukup hidup bersama. Maka ini terjadi semacam, ya gimana ya, jaksa menuntut pasal 351, karena menurut jaksa tidak terbukti KDRT-nya, hakim berpendapat bahwa itu KDRT. Karena dalam pembelaan kami juga mengatakan bahwa KDRT tidak terbukti karena tidak terikat perkawinan. Dan unsur utamanya di situ. Tetapi tadi kita sama-sama dengar bahwa hakim mengatakan dalam KDRT itu tidak perlu ada perkawinan yang sah. Cukup hidup bersama saja. Nah, ini satu hal yang berbeda. Kedua, hakim tidak mempertimbangkan apa yang dituntut jaksa mengenai 351. Ya. Hakim berpendapat bahwa KDRT terbukti di pasal 44 KDRT yang ancaman pidananya 4 tahun loh. Jadi kalau hakim konsisten mengatakan KDRT terbukti paling 4 tahun. Ini jadi menjadi suatu gimana ya? Hakim berpendapat KDRT tapi diputus di bawah undang-undang KDRT. Ini memang jadi tadi ya kita profesional ya, hakim sikap begitu ya udah. Kami juga akan bersikap toh, tapi tidak boleh marah-marah ya sudah kalau memang Bapak begitu, kami juga punya upaya toh dan diberikan oleh undang-undang. Jadi keanehan jaksa tidak menuntut, hakim memutuskan, pembuktiannya tidak terbukti, tapi hakim mempunyai tafsir lain. Hakim menafsirkan KDRT karena hidup bersama, menerapkan pasal KDRT tapi hukumannya tidak sesuai pasal KDRT. Coba gimana tuh? Tapi sudahlah, ini beliau sudah ucapkan, kita juga apapun putusan, karena dalam adigium hukum itu sejelek apapun putusan hakim harus dihormati. Ya sudahlah, kalau memang hakim begitu ya sudah. Jadi hakim urusan berapa tahun tahanan? Kan menurut putusan hakim kan 1 tahun, ya, dan kami mempunyai hak untuk menyatakan sikap dalam 1 minggu. Karena ya seperti saya katakan tadi, jaksa tidak menuntut KDRT, pembuktian KDRT tidak terbukti, tapi hakim mempunyai tafsir lain. Nah, mungkin kami melakukan upaya hukum. Upaya hukum? Iya. Kan 1 tahun dikurangi masa tahanan ini, tahanan udah berapa lama? Tahanan mulai Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya nanti Desember, sudah 4 bulan lah, ya, gitu. Kami akan berpikir kalau terima memang pasti akan ada pengurangan, tapi menurut kita kurang pas lah itu. Berarti Ya. kemungkinan bakal menempuh jalur hukum lagi ya? Ya, kita akan banding. Oke, kapan Bang? Pokoknya dalam waktu 1 minggu, undang-undang memberikan kesempatan 1 minggu untuk menyatakan datang ke pengadilan, tanda tangan, lalu diproses di PT. Karena memang ya saya katakan tadi, jaksa, bukan mulai dari jaksa, di polisi saja sudah menyatakan KDRT tidak ada, di polisi loh. Tapi jaksa mendakwa, maka menurut hukum acara, hakim boleh memegang patokannya di dakwaan. Walaupun pembuktiannya itu tidak ada, gitu loh. Ya, tapi sudah. Nah, mungkin Bang penjelasan tadi Abang katakan, kan ini Miki dan Hasan tuh memang pasifnya atau sebelumnya? Tidak ada perkawinan. Nggak ada perkawinan. Hidup bersama saja. Bersama saja. Ya, karena syarat KDRT itu, pasangan itu harus ada hidup bersama. Mau nikah secara apa tapi sah. Icap kabul saja, ada buku nikah dari KUA, secara gereja diberkati oleh pendeta, pastor, dicatatkan, sah itu. Nah, mereka dua ini hanya hidup bersama. Hakim berpendapat tidak perlu ada surat perkawinan.
cukup mereka hidup bersama saja. Ini kan ini. Beda ini ya mungkin. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Oke, Ya, baik. pendapat beliau lah, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Petrus. Ya. Kemudian